Halo semuanya, selamat datang di Winchess. Di video kali ini saya akan membagikan top 3 skakmat dalam 13 langkah jebakan catur dari permainan para Grandmaster. Jadi simak terus videonya sampai habis hanya di Winchess. Baiklah semuanya, sebelum mulai, ayo sama-sama kita bangun channel kita ini dengan menekan tombol subscribe. Karena subscribe teman-teman adalah semangat saya. Jika sudah, kita langsung saja ke permainan yang pertama, yaitu pertandingan antara Adolf Anderssen melawan Emil Skarlopp yang terjadi pada tahun 1864. Di sini Anderssen memegang putih dan Emil memegang hitam. Anderssen memulai permainan dengan pion E4, Emil pion E5, lanjut pion ke F4, King's Gambit, pion ke D5, Falkbeer counter gambit, Anderssen melanjutkan dengan kuda ke F6, Emil pion makan pion E4, menyerang kuda, kuda makan pion E5, gajah ke D6, menyerang kuda, gajah ke C4, menyerang pion F7 dua kali, lanjut gajah makan kuda E5, pion makan gajah, menteri ke D4, mencegah lawan rokade pendek, menyerang gajah dan pion E5. Anderssen memilih membawa menteri ke E2, melindungi gajah, Emil menteri makan pion E5. Pion maju ke D4, pengorbanan pion, dan menteri makan lagi pion D4. Lanjut kuda ke C3, menyerang pion E4 dan kuda ke F6. Menambah penjagaan pion E4, Anderssen gajah ke E3, menyerang menteri, Emil mengembalikan menteri ke D8. Anderssen rokade pendek, pion maju ke H6, gajah ke C5, mencegah lawan rokade pendek, kuda B ke D7, menyerang gajah, dan dari sini langkah luar biasa dimainkan Anderssen. Kalian bisa jeda videonya untuk menemukan langkah luar biasa itu. Yap, benar sekali, yaitu menteri makan pion E4, skak, pengorbanan menteri, dan dari sini Emil pun menyerah. Coba kita lanjutkan. Jika saja di posisi ini kita menerima pengorbanan dengan kuda makan menteri, maka tentu saja gajah makan pion F7, skakmat. Baiklah semuanya, kembali lagi di posisi ini. Jadi setelah menteri makan pion E4, kita coba apa yang terjadi jika hitam menolak pengorbanan menteri. Maka hal yang bisa dilakukan hitam hanya satu, yaitu kuda ke E5, memblok skak. Lanjut menteri makan kuda, skak. Ingat, menteri tidak mungkin ke E7 memblok skak karena akan langsung terjadi skakmat. Jadi dilanjutkan dengan gajah ke E6, memblok skak, gajah makan gajah. Jika di sini pion makan gajah, maka menteri makan pion, skak. Di sini raja benar-benar tidak bisa bergerak. Jadi langkah paksa menteri ke E7, memblok skak, dan menteri makan menteri, skakmat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan ke permainan yang kedua, yaitu pertandingan antara Rosenstreiter melawan Hofer yang terjadi pada tahun 1899. Di sini Rosen memegang putih dan Hofer memegang hitam. Rosen memulai permainan dengan pion E4, Hofer pion E5, lanjut kuda ke F3, menyerang pion E5, kuda ke C6,
melindungi pion E5 dan gajah ke C4. Italian game, gajah ke C5. Guccio piano game, Rosan memilih rokade pendek. Hofer kuda ke F6. Lanjut pion ke D4. Mengadu pion dan menyerang gajah. Di sini hofer memilih gajah makan pion D4 dan kuda makan gajah. Kuda makan kuda. Rosen gajah ke G5. Mempin kuda, hofer pion maju ke H6. Mengusir gajah, gajah mundur ke H4. Tetap mempin kuda, pion maju lagi ke G5. Menyerang gajah, Rosen memilih memajukan pion ke F4. Coba kita lihat, jika pion makan gajah, maka pion makan pion E5. Di sini pion menyerang kuda F6, sementara menteri menyerang kuda D4, dan sudah dipastikan salah satu kuda hitam juga akan hilang. Baiklah semuanya, kembali ke permainan. Jadi di sini hofer tidak memakan gajah dengan pion, tapi memilih pion makan pion F4. Lanjut benteng makan pion F4. Idenya ingin menukarkan bentengnya dengan kuda, dan hofer menerima pertukaran, pion makan benteng. Setelah Rosen menteri makan kuda, sayang sekali posisi hofer sekarang kurang menguntungkan, karena sekarang kuda F3 akan hilang lagi. Dan parahnya di sini dengan sangat berani hofer malah memilih rokade pendek. Lanjut Rosen gajah makan kuda dan menyerang menteri. Hofer menyelamatkan menterinya ke E8, yang akhirnya skakmat dalam 3 langkah dimulai dari sini. Kalian bisa jeda videonya untuk menemukannya. Dan yap, kalian semua benar. Dimulai dari gajah ke H8. Dari sini saja hofer sudah menyerah. Kita lanjutkan, sekarang ancaman skakmat dengan menteri ke G7 sangat sulit untuk dihentikan. Pion tidak bisa maju ke F6 karena sedang terpin oleh gajah. Jadi menteri ke E5. Simple langkah kedua yaitu menteri makan menteri. Dan sekarang sudah tidak ada yang bisa dilakukan hitam. Jadi pion maju ke F3 dan menteri ke G7. Skakmat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu pertandingan antara Potter melawan Matthews yang terjadi pada tahun 1900. Di sini Potter memegang putih dan Matthews memegang hitam. Potter memulai permainan dengan pion E4. Matthews pion E5. Lanjut pion ke D4. Mengadu pion. Pion makan pion D4. Gajah ke C4. Fonder Lasa Gambit. Pion ke C5. Melindungi pion D4. Potter kuda ke F3. Matthews pion ke D6. Dan Potter rokade pendek. Lanjut kuda ke C6. Pion ke C3. Mengadu pion. Pion maju ke D3. Pengorbanan pion. Di sini Potter menunda memakan pion, tapi terlebih dahulu membawa benteng ke E1. Matthews gajah ke G4. Mempin kuda. Lanjut pion maju ke E5. Mengadu pion. Tanpa ragu lagi Matthews memilih kuda makan pion E5. Menekan kuda F3 2 kali dan menyerang gajah. Tapi semua itu bagian dari rencana Potter. Diawali dengan kuda makan kuda. Pengorbanan menteri. Matthews menerima pengorbanan. Gajah makan menteri. Karena walaupun gajah makan pion F7, raja masih bisa ke E7. Tapi bukan itu tujuan pengorbanan menteri.
Tapi Potter membawa gajah ke B5. Skak, raja ke E7. Menghindari skak, lanjut gajah ke G5. Skak, Matthews pion maju ke F6. Memblok skak, dan kuda ke G6. Double skak. Coba kita perhatikan lagi. Di sini raja tidak bisa bergerak, jadi langkah paksa raja ke F7. Dan yang terakhir yaitu kuda makan benteng di sudut H8. Skak mat. Baiklah semuanya, jadi seperti itulah video jebakan Grandmaster pada kesempatan kali ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan video menarik lainnya dan sampai jumpa.